Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktunya. Kali ini kita akan mempresentasikan dari Matematika 3 mengenai filsafat sains. Yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1, dan setelah itu kelompok 2 dilanjut oleh kelompok 3 dan sampai kelompok 4. Baik, pada kelompok 1 kita akan membahas mengenai metode konsep sains. Adapun dosen pengampunya itu Dr. Ismail Hussein, MSI, yang disusun oleh Radita Rahma, Reni Puspita, Rahmat Darmawan, dan Sarip Muda Pasaribu, serta Saukia Oridul Putri, serta saya sendiri, Seli Kilan Cahaya Pulungan. Adapun pembahasannya, pada kelompok 1 yang pertama membahas mengenai pengertian filsafat, yang kedua mengenai pengertian metode konsep sains, yang ketiga mengenai pengertian konsep ontologi sains, serta yang keempat ruang lingkup ontologi sains. Baik, kita masuk yang pertama mengenai pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani filosofia. Fils artinya suka, cinta, ataupun kecenderungan pada sesuatu. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pengertian metode konsep sains. Natural science atau ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu istilah yang mengindikasikan pada rumpun pengetahuan di mana objek yang dipelajari adalah benda-benda alam atau kehidupan alam sekitar dengan hukum-hukum yang pasti dan umum berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains diambil dari kata Latin scientia yang artinya harfiah adalah pengetahuan. Stone dan Trowbridge merupakan tokoh yang merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan, sedangkan Ruslan Stone menyebutkan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut yaitu dengan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini terlihat bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi. Artinya, gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Sains merupakan ilmu yang tidak terlepas dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita sudah terbiasa dengan fenomena-fenomena alam di sekitar kita. Tetapi tidak sedikit dari kita yang belum memahami bagaimana proses dari fenomena tersebut dan apa ini. Jadi dari sini dapat diartikan metode konsep sains adalah bagaimana mencari atau mengetahui suatu ilmu dengan cara melakukan penelitian. Baik, kita lanjut mengenai ontologi sains yang akan dibahas oleh Saudara Rahmat. Kepada Saudara Rahmat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Kilan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 1. Baik, kita akan memasuki mengenai ontologi sains. Nah, ontologi sains ini, istilah ontologis pertama kali dikenalkan Rudolf Linnaeus pada tahun 1936 Masehi. Dengan merujuk pada hakikat atau sifat dasar dari segala yang ada bersifat metafisis. Metafisis ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum yang dimaksud adalah istilah lain dari ontologi, yakni bagian dari filsafat yang mengkaji seputar esensi dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus memusatkan perhatiannya ihwal, kosmologi, dan teologi seperti mengkaji mengenai Tuhan. Dengan kata lain, aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Tidak mungkin hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Nah, di sini Plato
merupakan tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini karena ia menyatakan bahwa dalam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian dikembangkan atau terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu materialisme dan yang kedua idealisme. Nah, materialisme ini merupakan aliran ini dianggap sebagai bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Nah, yang kedua yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu terletak di balik yang fisik. Nah, kemudian kita masuk kepada konsep atau ruang lingkup ontologi. Nah, di sini ruang lingkup ontologi kami akan membahas mengenai 5 aliran. Yang pertama ini monoisme, yang kedua dualisme, dan pluralisme. Baik, penjelasan mengenai dualisme akan dilanjutkan kepada rekan kita, Saudari Reni Puspita. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat. Baik, langsung saja, yaitu tentang dualisme di dalam ruang lingkup ontologi. Dualisme itu sendiri adalah aliran yang berpandang bahwa hakikat itu ada dua, yaitu tentang hakikat materi dan hakikat rohani, yaitu berhubungan antara jiwa dan raga, jasad atau spirit. Kemudian materi dualisme ini muncul, materinya bukan hanya dari rohani, dan rohaninya juga bukan muncul dari benda. Tetapi keduanya sama-sama memiliki hakikat. Keduanya itu sendiri masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Yang sama-sama keduanya adalah abadi. Hubungan antara keduanya, antara materi dan rohani atau jiwa dan raga, menciptakan kehidupan dalam alam ini. Misalnya yang paling jelas tentang adanya kerjasama dari keduanya, kerjasama antara jiwa dan raga, yaitu di dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian, ruang lingkup yang lainnya akan dilanjutkan kepada Saudari Sauki Auri Dwi Putri. Nah, aliran berikutnya adalah pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang berdiri sendiri terlepas dari akal yang mengenal. Selanjutnya akan dibahas oleh Radita Rahma. Selanjutnya ada nihilisme. Paham ini telah mengatakan bahwa ada 3 proposisi tentang realitas, yaitu pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini sebabnya oleh penginderaan itu sumber ilusi. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Kemudian yang agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Aliran atau paham ini timbul karena orang belum dapat mengenal dan belum mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat independen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri semuanya. Kali ini kita akan buat atau membuka sesi tanya jawab. Kepada petanya dipersilahkan.
Saya ulangin sekali lagi kepada yang ingin bertanya atau menanggapi atau mengasih kritik saran, kami dari kelompok 1 mempersilahkan. Izin kelompok 1 saya mau nanya. Dipersilahkan. Nah, saya Nurjana dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang rumus baku metode ilmiah adalah logik hipotetik verifikatif, yaitu buktikan bahwa itu logis, tarik hipotesis, dan ajukan bukti empirisnya. Jadi yang saya mau tanyakan, coba berikan contoh dari pernyataan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada petanya. Selanjutnya, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin kelompok 2 ingin bertanya. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Salsalina dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Di mana pertanyaannya itu adalah, coba kalian buat contoh aliran monoisme yang kalian ketahui. Terima kasih. Terima kasih kepada Sofia. Selanjutnya yang bertanya atau yang ingin berkritik, dipersilahkan. Izin moderator kelompok 3 ingin bertanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Di dalam metode di konsep sains itu ada dikatakan dengan eksplanasi sains. Nah, apa sih eksplanasi sains itu sendiri dan apa kaitan antara filsafat ini dengan eksplanasi sains ini gitu? Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung saja menjawab. Kepada penjawab, dipersilahkan secara hormat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia Salsalina dari kelompok 2. Di mana tadi pertanyaannya, coba kalian buat contoh aliran monoisme yang kalian ketahui. Nah, di sini kami membuat contoh aliran monoisme dalam pandangan agama, yaitu aliran monoisme yaitu bahwa hanya ada satu substansi atau berpandangan realitas yang dibentuk oleh satu substansi, maka kita misalkan dalam pandangan agama, bahwa dalam agama ada pemahaman teologis, yang bahwasannya segala sesuatu itu hakikatnya sebagai atau berasal dari yang satu atau esa, yaitu Allah. Artinya seluruh realitas atau yang terjadi itu pada dasarnya berasal dari satu kehendak serta rencana Allah, dan juga artinya bahwa segala sesuatu yang ada dan yang terjadi dalam hidup ini itu tidak ada yang berada di luar kehendak atau rancangannya Allah. Bagaimana saudari Sophia? Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih Radita. Alhamdulillah dapat saya pahami. Sama-sama. Baik, kepada penjawab selanjutnya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik,
Di sini karena salah satu teman kami ada mengendalikan jaringan, mungkin dia bisa menjawab via chat dari Zoom. Kepada yang bertanya, dipersilakan untuk melihat. Dan jika ada pertanyaan Moderator lagi, boleh bacakan. ya bagaimana? Moderator boleh bacakan. Oh, boleh. Baik, di sini saya akan membacakannya. Eksplanasi ialah suatu proses, sedangkan sains ialah suatu ilmu atau pengetahuan. Jadi, eksplanasi sains adalah suatu langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Jadi, kaitan eksplanasi sains dengan filsafat yaitu seperti kita ketahui, filsafat merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki cabang yaitu salah satunya filsafat ilmu ya. Nah, secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan. Jadi filsafat itu adalah sesuatu cara yang ingin seseorang itu berpikir rasio. Jadi dengan adanya eksplanasi sains ini, yaitu langkah-langkah untuk menentukan suatu penelitian, maaf sebelumnya jaringannya agak hilang. Oke, saya ulangi lagi ya. Eksplanasi sains itu merupakan suatu langkah dalam menentukan suatu penelitian. Jadi hubungan atau peran filsafat itu agar seseorang itu ingin melakukan suatu penelitian sehingga seseorang akan berbentuk atau ingin melakukan kegiatan yang berpikir rasio. Jadi bagaimana saudara Jenny? Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah saya paham. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan saudari Jana mengenai contoh dari rumus baku metode ilmiah. Yang akan saya jawab sendiri. Baik, contohnya ini. Contoh dari rumus baku metode ilmiah itu merupakan cara bagaimana seseorang ingin membuktikan suatu hipotesisnya, yaitu dengan melakukan rumus tersebut, yaitu dengan membuktikan penelitian itu dengan logis dan dapat menarik hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan atau pendapat yang sementara, sedangkan dari hipotesis itu kita akan masuk lagi ke ajukan bukti empiris yang mana hal itu dapat dibuktikan dengan pengetahuan, dengan nyata. Jadi contohnya gini, di dalam Al-Quran itu kan sudah ada kalau kita bahas mengenai air asin dan air tawar tidaklah menyatu. Tepatnya di surat Furqan kan. Nah, jadi para ilmuwan dia harus bisa membuktikan hal itu, tidak hanya patokan dari surah Quran gitu kan. Jadi para ilmuwan itu harus membuktikan apakah peristiwa itu benar-benar ada, harus bisa dibuktikan dengan logis dan
eh, para ilmuwan itu melakukan rumus baku ini untuk mencari sebuah pengujian apakah yang dikatakan Al-Quran itu dapat diterima oleh logika, dapat diterima oleh logis atau tidak. Jadi para ilmuwan melakukanlah sebuah penelitian. Dengan rumus itu para ilmuwan mendapatkan hasil yang sama, bahwasanya air asin dan air tawar tidak bisa disatukan. Hal itu sudah dibuktikan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam sains. Jadi itulah contoh dari rumus baku itu. Rumus baku itu bukanlah sebuah peristiwa sih. Dia itu seperti bagaimana cara kita untuk menguji suatu hipotesis yang kita lakukan dalam penelitian. Bagaimana Saudari Jana? Baik, terima kasih Saudari Kilan atas penjelasannya. Insya Allah saya mengerti. Baik, terima kasih. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Kita akan melanjutin presentasi berikutnya, yaitu kelompok 2. Kepada kelompok 2, segera bersiap-siap.